فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qawluhu wa qad dakhala fi dhalikal imanu bi annahu qaribun min khalqihi mujibun. Dan telah masuk ke dalam hal tersebut, ya ini termasuk apa yang Allah sifatkan tentang dirinya sendiri, yaitu mengimani bahwasanya dia itu dekat dengan makhluknya dan menjawab makhluknya. Yakni fima wasafa bihi nafsah, yaitu maknanya masuk dalam apa-apa yang Allah sifati tentang dirinya sendiri, yaitu al-imanu bi annahu qaribun min khalqihi mujibun, bahwasanya dia itu dekat dengan makhluknya dan menjawab apa yang diminta oleh makhluknya. Al-imanu bi annahu qaribun fi nafsihi wa mujibun, yakni li ibadihi, yaitu mengimani bahwasanya Allah itu dekat dan juga menjawab hamba-hambanya. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku ini dekat. Aku menjawab doanya orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepada aku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka Allah mujib, di antara sifatnya Allah mujib. Wa fi hadhil ayah sittatu dhamair ta'udu 'ala Allah. Dalam ayat ini terdapat 6 domir, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 kata ganti, semuanya kembali kepada Allah. Ini jelas menunjukkan bahwasanya yang dibicarakan oleh Allah adalah tentang siapanya? Dirinya sendiri. Karena semua domirnya 6-6-nya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunul qurbuhu azza wajal, sehingga yang dimaksud dengan dekat adalah kedekatan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Karena semua domirnya kembali yang dimaksud adalah siapa? Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hambaku bertanya, hambaku, siapa kunya? Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya kepadamu, anni, mana lagi domirnya? Ya. Nah, ya mutakalim anni, sudah 2, ibadi anni, fa inni. Domir keberapa ini? 3. Fa inni qaribun ujibu. Domir apa ini? Mustatir. Saya menjawab, ujibu da'watad da'i idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Sehingga 6-6-nya domirnya semua kembali kepada siapa ini? Allah. Sehingga jelas yang dimaksud dengan dekat adalah kedekatan siapa ini berarti? Kedekatan Allah, bukan kedekatan malaikatnya, bukan kedekatan urusannya, perintahnya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini cara pendalilan beliau dengan ayat ini, bahwasanya yang dimaksud dengan dekat dalam ayat ini adalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala secara dirinya. Memang Allah itu yang dekat, bukan siapa-siapanya. Nah, meskipun kedekatan itu bukan berarti kedekatan secara apa ini? Fisik, bukan berarti zatnya Allah yang dekat, zatnya Allah di atas arsy. Walakin naqulu fi qarib, akan tetapi kita katakan tentang qarib kama qulna fil ma'iyah, sebagaimana kita katakan tentang apa ini? Ma'iyah. Allah dekat, Allah bersama dengan makhluknya, bukan berarti dekat bersamanya dengan secara apanya? Secara zatnya. Nah, kita katakan tentang qarib ini sama seperti kita katakan tentang ma'iyah. Innahu la yastalzim an yakuna fil makanil ladzi fihi al-insan. Bahwasanya itu tidak mengandung konsekuensi Allah berada di tempat di mana manusia itu berada. Bukan berarti Allah dekat terus tempatnya sama dengan siapa ini? Dengan hamba itu. Ya, sama seperti kita, teman dekat. Ini nggak mesti dekat secara apa ini? Secara fisik, meskipun tempat tinggal mereka sangat apa ini? Berjauhan. Nah, wa idza kana Rasul alaihi salatu wassalam yaqulu innahu aqrabu ila ahadikum min unuki rahilati. Dan jika Rasul telah mengatakan bahwasannya Allah itu lebih dekat dengan salah seorang dari kalian daripada leher tunggangannya. Leher tunggangan itu dekat, cuma di depan kita saja.
Allah lebih dekat daripada itu. Ketika para sahabat berzikir dengan mengeraskan apanya? Suaranya. Maka kata Rasul, enggak usah seperti itu zikirnya. Allah itu dekat, lebih dekat daripada apa ini? Leher tunggangan kalian sendiri. Wala yalzam an yakunallah nafsuhu fil ardi bainahu wa baina unuki rahilati. Hadis itu tidak mengandung konsekuensi berarti Allah berada di antara dia dengan siapanya? Dengan lehernya, berarti tengah-tengahnya siapa? Allah, karena dikatakan Allah lebih apa ini? Dekat. Tidak ada orang yang memahami seperti itu. Ketika Rasul mengatakan Allah lebih dekat dengan kalian daripada leher tunggangan kalian, berarti Allah berada di tengah-tengah di antara hamba dengan siapa ini? Leher. Nggak ada yang memahami seperti itu. Nah. Wa idza kana qaulur rasuli alaihi salatu wassalam fa innallaha qibala wajhil musalli. Dan jika Rasul telah mengatakan sesungguhnya Allah berada di hadapan orang yang sedang apa ini? Salat. La yastalzim an yakunallah bainahu wa bainal jidar. Enggak mengandung konsekuensi berarti Allah berada antara hamba yang salat tadi dan antara apa ini? Tembok. Nah. Karena kalau di belakang tembok berarti enggak di hadapan orang yang apa ini? Salat. Di hadapan apa berarti? Tembok. Kalau dibilang di hadapan yang salat, enggak ada orang yang memahami bahwasanya berarti Allah di antara hamba tadi dengan apa ini? Dengan tembok. Enggak ada satupun yang memahami seperti itu. Nah, enggak mengandung konsekuensi seperti itu. Wala bainahu wa bainal ardi in kana yanzuru ilal ard, dan tidak pula antara dia dan bumi jika dia sedang melihat kemana ini? Ke bawah. Ya, namanya orang salat kan kadang melihat kemana ini? Ke bawah. Sementara katanya Rasul, Allah itu di mana? Qibala wajhi. Di hadapan apanya? Wajahnya. Berarti kalau dia pas ngadap ke bawah, Allah di antara dia dengan apa ini? Bumi. Enggak ada konsekuensi seperti itu. Nah, fakadzalika la yalzam min qurbihi an yakuna fil ard. Sehingga sama saja dengan sekarang ini, tidak berarti Allah itu dekat, berarti Allah juga dengan kita di mana ini? Di bumi. Li'annallaha laisa kamitslihi syai'un fi jami'i sifatihi. Karena Allah tidak ada yang serupa dengannya dalam semua sifat-sifatnya. Wa huwa muhitun bi kulli syai', dan Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa'lam, ketahuilah. Ya, kalau Allah meliputi segala sesuatu berarti bisa dikatakan Allah itu apa ini? Dekat. Yang mengetahui keadaan kita, apapun gerak-gerik kita, layak dikatakan kita itu apa ini? Dekat dengan Dia. Nah. Wa'lam anna minal ulama man qassama qurballahi ta'ala ila qismain. Ketahuilah bahwasanya sebagian ulama ada yang membagi kedekatan Allah menjadi dua. Kal ma'iyah, seperti sifat ma'iyah juga. Ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah apa? Khassah. Wa qala al-qurbul ladzi muqtadahul ihatah qurbun 'am. Kata mereka, kedekatan yang konsekuensinya adalah Allah meliputi mereka, kedekatan yang maknanya meliputi, Allah tahu apa yang dia ucapkan, Allah tahu apa yang dia lakukan. Ini adalah namanya qurbun 'am, kedekatan yang bersifat apa? Umum. Berarti Allah dekat dengan orang kafir enggak? Dekat, karena kedekatannya hanya sekedar Allah meliputi apapun yang mereka apa ini lakukan. Bukan berarti Allah dekat, berarti Allah baik dengan mereka, enggak. Nah, ini kedekatan yang pertama. Wal qurbul ladzi muqtadahul ijabah wal isabah qurbun khas. Yang kedua adalah kedekatan yang konsekuensinya adalah Allah menjawab doa mereka dan ngasih pahala mereka. Allah dekat dengan dia, itu orang dekat dia. Apapun yang dia minta biasanya apa ini? Kasih. Dekat. Ini qurbun apa namanya? Khas. Ini hanya untuk siapa ini? Kaum mukminin, orang yang muslim, yang mukmin. Nah. Wa minhum man yaqul, di antara mereka juga ada yang mengatakan innal qurba khasun faqat. Bahwasanya yang namanya kedekatan itu yang khusus saja. Enggak ada Allah dikatakan dekat dengan orang apa ini? Kafir. Karena kalau dekat konsekuensinya Allah apa ini? Selalu membelanya, Allah selalu menjawab doanya. Nah, Allah ngasih pahala untuk dia. Sebagian mereka yang mengatakan kedekatan itu hanya khusus saja yang ada. Muqtadin li ijabatid da'i wa isabatil 'abid. Yang konsekuensinya adalah dijawabnya doa orang yang berdoa dan dikasih pahala orang yang beribadah. La yang qasim, tidak bisa apa ini? Terbelah. Enggak ada berbagi, enggak ada yang namanya kedekatan yang bersifat apa ini? Umum. Karena maknanya dekat itu memang udah dekat. Beda dengan apa? Bersama. Nah, bersama itu enggak mesti apa ini? Enggak mesti Allah itu baik dengan dia. Nah, sehingga ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah dibagi kedekatan itu menjadi dua seperti ma'iyah atau apa? Tidak. Ada yang membagi, ada yang tidak. Karena kata dekat ini mengesankan apa ini?
mengesankan Allah senantiasa memperhatikan keadaannya, apapun yang dia minta diberi. Nah, kata-kata apa? Qurb. Nah, kata-kata dekat. Wa yastadillu haula'i biqaulihi. Mereka ini berdalil dengan firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kedekatan apa ini? Khas. Karena terkait dengan penjawaban terhadap apa ini? Doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Karena enggak ada dalil-dalil yang tentang qurb, kedekatan yang selain ini enggak ada. Beda dengan apa ini? Ma'iyah. Ma'iyah yang umum banyak dalil-dalilnya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia bersama dengan kalian. Ini umum semuanya. Bukan hanya orang-orang apa ini? Mukmin saja. Nah, tapi kedekatan hanya disifati tentang ketika Allah menjawab apa ini? Doa saja. Sehingga yang namanya qurb hanya kedekatan apa ini? Khos saja kata mereka. Mereka berdalil dengan ayat ini. Wa bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi mengatakan aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang apa ini? Sujud. Kedekatan apa ini? Khos. Orang yang sedang apa ini? Beribadah di atas ketaatan, sedang sujud. Nah, lagi-lagi disifati apa ini? Dekat, qurb. Nah, ini enggak ada yang istilahnya sifatnya umum, mencakup juga orang apa ini? Orang kafir. Yang pertama ketika jawab doa, yang kedua ketika apa hambanya? Hambanya sujud, disifati dengan apa ini? Allah dekat dengan dia. Ini qurbun khas. Wa annahu la yumkin an yakuna Allah taala qariban minal fajarah al-kafar. Dan bahwasanya tidak mungkin Allah itu dekat dengan orang-orang fajir juga dengan orang-orang apa ini? Kafir, enggak mungkin. Nah, wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga ini juga yang akhirnya beliau pilih. Nah, karena beliau bawakan dalilnya dan beliau bawakan siapa yang memilih pendapat ini. Wa tilmizihi Ibnu Qayyim rahimahumallahu taala, dan juga pilihan muridnya yaitu Ibnu Qayyim rahimahumallahu taala. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Nah, nanti ada setelah itu beberapa pertanyaan akan beliau jawab. Nah, yang mengatakan ada dua. Nah, sehingga ini zahirnya ya yang lebih rajih bahwasanya sifat qurb, kedekatan ini tidak apa ini? Tidak berbagi. Hanya ada satu jenis yaitu qurbun khas saja. Dengan dalil-dalil yang ada, di antaranya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kemudian yang kedua aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Nah, semuanya adalah kedekatan yang bersifat apa ini? Khusus. Nah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Ada beberapa dalil yang mengesankan Allah itu dekat juga dengan semua orang. Insyaallah akan kita bawakan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Allah, dan sudah kita katakan ya kan bahwasanya mensifati sifat qurb ini sama dengan menyikapi sifat apa ini? Ma'iyah. Bahwasanya tidak mesti Allah itu apa ini? Berada di tempat yang sama dengan siapanya? Dengan hambanya. Paham ya? Nah, jangan bayangkan bahwasanya ketika Allah mengatakan Allah dekat dengan hambanya, berarti Allah berada di tempat yang sama dengan tempat hambanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.